Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah Kerajaan Mataram. Sebenarnya apa sih Kerajaan Mataram itu? Kerajaan Mataram adalah salah satu kerajaan hidup Buddha di Indonesia. Apa sih yang akan kita bahas di video ini? Jadi yang pertama ada letak kerajaan, 2. Sumber kerajaan atau bukti pendukung, 3. Sistem pemerintahan, 4. Sistem ekonomi dan sosial, yang terakhir kemunduran atau keruntuhan kerajaan. Langsung saja, yang pertama adalah letak Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram berlokasi di pedalaman Jawa Tengah di sekitar daerah yang dialiri banyak sungai, seperti Sungai Progo, Bogowonto, dan Bengawan Solo. Daerah ini juga dilingkari oleh pegunungan. Ini merupakan peta wilayah Kerajaan Mataram. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah bukti pendukung kerajaan. Ada beberapa prasasti yang ditemukan yang banyak dikenal. Pertama, yaitu prasasti Canggal. Prasasti Canggal berupa batu berwarna kuning kecoklatan yang berbentuk persegi 4 pipi atau stele dengan bagian tepinya telah diratakan. Prasasti Canggal dibuat pada 732 Masehi. Kedua, yaitu prasasti Mantiasi. Prasasti Mantiasi adalah salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang ditemukan di Kampung Mateseh, Magelang Utara, Jawa Tengah. Prasasti yang terbuat dari tembaga ini dibuat oleh Raja Dyah Balitung pada 829 Saka atau 907 Masehi. Ketiga, yaitu Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan adalah prasasti peninggalan Wangsa Sanjaya dari Kerajaan Medang yang berangkat tahun 700 Saka atau 778 Masehi. Prasasti yang ditemukan di Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta ini ditulis huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Keempat, yaitu Prasasti Klurak. Prasasti Klurak dibuat pada 782 Masehi dan menceritakan bahwa Kerajaan Mataram kuno pada masa dinasti Syailendra pernah dipimpin oleh seorang raja yang bernama Indra. Prasasti yang ditemukan di Desa Prambanan ini ditulis dalam huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Kelima, yaitu Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto merupakan batu tertulis peninggalan Wangsa Syailendra yang ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno. Selain prasasti yang sudah disebutkan, ada juga bukti pendukung dari masa agama Hindu dan Buddha. Ditemukan Candi Bima, Candi Puntadewa, Candi Arjuna, Candi Semar, dan Candi Dieng yang dibuat pada masa agama Hindu. Ada juga Ngawon, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Borobudur yang dibuat pada masa agama Buddha. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sistem pemerintahan Kerajaan Mataram. Sistem pemerintahan pada masa Kerajaan Mataram dibagi menjadi beberapa dinasti, yaitu Dinasti Wangsa Sanjaya pada masa agama Hindu dipimpin oleh Raja Sana pada tahun 709 sampai 716 Masehi. Kedua ada Raja Sanjaya pada tahun 717 sampai 780 Masehi. Kemudian dinasti Syailendra pada masa agama Buddha dipimpin oleh 1. Raja Panangkaran, yaitu putra dari Raja Sanjaya. Kedua ada Raja Pikatan. Ketiga ada Raja Kayuwangi atau Dyah Lokapola. Yang keempat ada Dyah Balitung atau Sri Maharaja Rakai Wafukura Dyah Balitung Sri Dharmadya Mahasambu yang memimpin pada tahun 898 sampai 911 Masehi. Selanjutnya, sistem ekonomi dan sosial Kerajaan Mataram. Yang pertama, sistem ekonomi. Masyarakat Mataram kuno mata pencahariannya ada di bidang pertanian, perdagangan, kerajinan, dan kesenian. Yang kedua, sistem sosial. Kehidupan sosial masyarakat memiliki kelebihan dalam seni budaya bangunan atau arsitektur, membangun candi-candi yang indah dan megah. Masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat bermata pencaharian di bidang agraris. Terakhir, ada kemunduran atau keruntuhan Kerajaan Mataram. Keruntuhan Kerajaan Mataram disebabkan pertama, karena letusan gunung berapi. Kedua, kekosongan kekuasaan di masa raja terakhir karena sang raja tidak memiliki pewaris tahta sehingga kekuasaan diberi kepada Empu Sindok yang merupakan seorang penasihat kerajaan.
Selain itu, Kerajaan Mataram juga bermusuhan dengan Kerajaan Sriwijaya dan Wangsa Syailendra. Demikian pembahasan tentang sistem kerajaan Mataram. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.